Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah yang saya ampu adalah pemrograman berorientasi objek, di mana kode mata kuliahnya adalah 21B08C404 dengan jumlah SKS yaitu 3 SKS. Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar pada Object Orientation Programming seperti kelas, object, encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, abstract class. Secara spesifik, konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Java. Selain konsep-konsep dasar pemrograman berorientasi objek, dipelajari pula pada mata kuliah ini yaitu exception handling, multithreading, object resistance, berbagai collection, dan graphical user interface. Capaian pembelajaran lulusan program studi yaitu ada CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Capaian pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami object oriented programming. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan object oriented programming menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membuat program berbasis desktop dengan menerapkan object oriented programming. Pokok bahasan pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang pertama adalah pengantar pemrograman berorientasi objek, yang kedua adalah kelas dan objek, kemudian inheritance, kemudian polymorphism, kemudian encapsulation, package, abstract, interface, exception handling, collection, multithreading, dan terakhir proyek aplikasi. Mode pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah blended learning, di mana menggabungkan antara pembelajaran tatap muka yang di dalam kelas yaitu 70% dan 30% kelas asinkronus dengan menggunakan LMS Yamoke, tempat mahasiswa belajar mandiri. Metode pembelajaran yang digunakan pada kelas ini adalah ceramah, latihan, diskusi, tanya jawab, menggunakan case method, dan project based learning. Interaksi antara dosen dan mahasiswa menggunakan pola pengajaran meliputi DAI. Di delivery, dosen memaparkan materi sesuai dengan topik yang diajarkan. Interaction, mempersilahkan mahasiswa berdiskusi, mengemukakan pendapat, memecahkan masalah, serta menyelesaikan permasalahan dengan solusi. Kemudian assessment, sistem penilaian pada mata kuliah ini mulai dari afektif dinilai selama proses perkuliahan yaitu dengan kehadirannya sebesar 10%. Kemudian dari segi kognitifnya dinilai dari tugas, kuis, UTS, dan UAS, di mana tugas bernilai 10%, kuis 10%, UTS 35%, dan UAS 35%. Dan ada pula psikomotoriknya. Oke, baik. Mari bersama-sama kita saksikan video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas C. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak semangat? Bilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi alhamdulillah, syukurillah, jadi di pembelajaran kita selalu ya saya tekankan waktu di kontrak kuliah, di mana pertama sebelum kita masuk ke materi agar kita menjadi orang yang bermartabat, orang yang berakhlak baik dan seterusnya, selalu saya ingin mulai dengan doa ya. Jadi adik sekalian,
Ini karena saya lihat ada mungkin yang berbeda keyakinannya. Oleh karena itu kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Kepada adik sekalian, doa dimulai. Oke, selesai ya. Baik, jadi alhamdulillah syukurlah akhirnya kita bertemu selama kurang lebih 1 pekan ya. Jadi meskipun di awal kita hanya membahas kontrak kuliah dengan beberapa materi-materi yang mungkin menjadi persyaratan ketika kita belajar pengurangan batas objek. Oleh karena itu kita akan coba lihat atau mereview sedikit materi-materi sebelumnya ya. Nah, ini oh ya, sebelumnya ada yang tidak hadir ya? Berapa orang tidak hadir? 2 orang. Ya, oke, baik. Agar saya bisa memantau, saya buka LMS yang oke ya. Jadi saya buka LMS yang oke. Sudah terbuka ternyata. Silakan diakses ya LMS yang oke. Untuk mengabsensi atau melakukan presensi secara mandiri, saya buka selama 5 menit ya. Setelah itu supaya nanti bisa terekam bahwa ini yang hadir, ini yang tidak. Nah, yang hadir itu nanti hanya yang berhak mengupload tugasnya ya. Tolong disampaikan kalau sudah ya, supaya kita bisa lanjut. Ya, bisa menggunakan handphone-nya juga ya. Kalau laptopnya tidak connect, bisa menggunakan handphone. Oke. Sudah? 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 Suaranya sudah? Sudah, iya. Jadi meskipun ini sudah sore, saya tahu kuliah kita dari ada sekalian kuliah dari pagi sampai sore ya, karena ini ada beberapa muka yang tidak asing ya. Jadi sudah biasanya kuliah dari pagi sampai sore sampai hampir maghrib ya. Ada juga mata kuliah sebelumnya. Ya, saya kira harus tetap semangat ya. Nah, sekarang di pembelajaran kita sebelum itu tadi saya katakan ada yang mengatakan variabel itu ada. Selain dari variabel ada yang disebut dengan tipe data. Nah, coba angkat tangan yang tahu apa itu tipe data atau apa jenis-jenis tipe data yang kalian ketahui. Nah, coba angkat tangan yang tahu tipe data. Masa tidak ada tipe data? Coba diingat-ingat. Nah, ya silakan. Apa tipe data? Tipe data itu data yang digunakan dalam program kayak integer, oke. float, string, dan sebagainya. Oke, integer, float, string, double dan lain-lain. Nah, satu lagi. Kalau yang tipe data integer itu tipe data apa? Coba angkat tangan. Integer tipe data apa? Angka. Tipe data angka atau bilangan bulat ya. Apalagi ada float. Kalau float tipe data desimal betul ya. Jadi desimal. Bilangan pecahan ya. Jadi kalau integer bilangan bulat, kalau dia float bilangan pecahan. Ada juga tadi string. Nah, string ini yang paling kanan dulu. Kalau string apa? Tipe data apa string? String itu apa? Betul, huruf atau kata ya. Nah, jadi kita menggunakan huruf atau kata. Nah, sekarang masih banyak sebenarnya yang kalian pelajari kemarin terkait dengan pengulangan, percabangan dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita coba lanjut di materi kita, di mana di sini topiknya adalah kelas dan objek. Nah, kelas dan objek ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa tujuan pembelajaran. Jadi ini adalah hal yang ada sekalian harus mampu kuasai atau mampu pahami setelah kita belajar di kelas ini. Ya. Jadi yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep, tujuan, fungsi kelas, dan objek di dalam pemrograman berorientasi objek. Ya. Jadi ini adalah hal yang kita harus kuasai nantinya atau mampu memahaminya. Kemudian berikutnya adalah mampu menjelaskan struktur kelas. Jadi kalau kita pakai nanti programming, harus ada kelasnya, harus ada objeknya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan kelas atribut dalam program Java. Ya, karena kita nanti basicnya adalah bahasa Java ya. Nah, sekarang kita coba lanjut. Mengapa kita
belajar PBO atau pemrograman berorientasi objek. Ini masih berkaitan dengan sebelumnya ya. Nah, yang pertama adalah paradigmanya. Paradigmanya ya. Bisa dikatakan bahwa dengan belajar PBO, belajar menggunakan pemrograman berorientasi objek, kita bisa mengembangkan suatu aplikasi yang modern. Jadi sekarang basicnya kalau kita pahami PBO, nanti ke depannya kalau kalian sudah lebih lanjut dan mendalami ilmu ini, kalian akan mudah membuat aplikasi-aplikasi modern. Ya, baik itu aplikasi yang untuk jadinya aplikasi desktop ataupun aplikasi yang kita bisa jadikan sebagai aplikasi mobile. Ya. Jadi sangat-sangat luas. Kenapa pemrograman berorientasi objek ini tidak pernah hilang di kampus? Karena itu sangat-sangat luar biasa ketika kita berbicara tentang. Nah, piring ini ketika belum dimasukkan ke dalam rak piringnya tidak akan penuh. Ya. Karena masih di pikiran kita, bentuknya piring itu melingkar, ya bulat. Bulat ya? Atau ada piring kotak juga? Ada. Ada ya. Ya, bentuknya piring bulat. Nah, kalau kita berpikir saja, artinya itu tidak akan menggunakan ruang ya. Tidak akan membuat kita harus menyimpan di dalam rak piring. Tapi kalau kita sudah buat objeknya dari pikiran kita, pasti akan menggunakan ruang. Makanya di sini dikatakan kelas itu tidak menggunakan memori. Karena hanya konsep, hanya blueprint, hanya prototype. Kapan dia menggunakan ruang? Ketika dibentuk dalam bentuk objek. Tuh. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini juga sama. Kita punya analogi yang lain. Ceritanya rumah. Ini rumah juga. Ya, ceritanya rumah. Kalau mau membentuk satu mobil, maka nanti kita akan buat objeknya secara mungkin objeknya bannya, objeknya pintu, objek mesin dan seterusnya. Kemudian berikutnya mengelompokkan data dan fungsi. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada beberapa metode yang saling terkait. Nah, apa itu metode? Nanti kita lihat apa itu metodenya. Dan yang terakhir adalah penciptaan objek sebagai dasar untuk membuat objek-objek individual ya. Nah, sekarang tadi kelas kita sudah punya gambaran, blueprint, template, prototype dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke dalam objek. Karena di sini ada dua bahan ya, ada kelas dengan objek. Objek itu adalah wujud nyata dari kelas. Jadi tadi yang kita pikirkan atau kita desain, kita prototype, kita mau implementasikan, maka menggunakan objek. Ya. Nah, di sini objek adalah instansi wujud nyata dari sebuah kelas. Jadi jika kelas adalah cetak biru, objek adalah bangunannya. Sehingga kalau kita berbicara tentang alokasi memori, ya, yang tadi kelas tidak menggunakan memori, sedangkan yang objek menggunakan memori. Oke. Sekarang kita coba lebih jauh lagi. Nah, ini contohnya ya. Kenapa ada rumah seperti ini? Jadi ada satu bentuk rumah ya, di mana ketika ada sebuah desain, ya kita mau menggunakan desain secara keseluruhan atau hanya bagian-bagian tertentu saja, itu dipersilahkan atau diperbolehkan ya. Tapi paling tidak kita punya desain awal dengan menggunakan kelas. Objeknya, saya mau menggunakan semua yang ada di dalam desain itu untuk menjadi rumah. Yang mungkin rumahnya bisa besar sekali, atau bisa bahkan kecil. Karena hanya bagian-bagian kecil saja yang kita gunakan nantinya. Ya, kalau seumpama saya mau Pak berubah warnanya, ya silakan. Intinya di objek kita kelola sesuai dengan desain yang sudah ada. Ya, itu seperti itu analoginya. Oh iya, sebelum jauh lagi, ada yang mau bertanya? Atau masih aman? Aman? Bingung? Aman ya, harusnya aman ya. Ya, jadi yang paling utama tadi, kelas itu ada di pikiran atau kelas itu hanya desain, template, cetak biru. Objek itu adalah bagaimana merepresentasikan dari yang kita pikirkan tadi, atau dari prototype atau dari desain. Ya, bisa diingat ya? Bisa diingat? Bisa. Oke, lanjut ya. Maaf. Berikutnya adalah sintaks deklarasi atribut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Sebenarnya sudah muncul tadi. Jadi ada access modifier, ada public, ada private, ada protect, dan seterusnya. Itu kita bahas di pertemuan 3 nanti. Kemudian tipe data. Tadi sudah dijelaskan ya. Ada tipe data string, ada tipe data integer, ada double, ada float, ya. Kemudian nama atributnya atau nama variabelnya. Ya, tergantung kebutuhan kita. Tadi masalah umur dibahas. Kemudian mungkin nanti masalah nama boleh, dan seterusnya.
sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Ini adalah pendeklarasian dari atribut atau kita sebut dengan variabel ya. Nah, kemudian ini contohnya kalau kita buat secara lebih implementasi ya. Jadi contohnya di sini public kelas mahasiswa, artinya kita membuat kelas dengan nama mahasiswa. Nama mahasiswa ya. Ya, kemudian berikutnya di sini. Setelah itu kita buat string nama, artinya kita buat seperti tadi ya. Nama ini adalah variabelnya, string ini adalah tipe datanya. Dan seterusnya ya. Nanti bisa kalian lihat secara sama juga. Nah, sekarang kita masuk di objek. Kalau objek itu hanya bisa kita buat kalau ada kelasnya. Ya. Jadi kelas yang tadi kita buat ini kelasnya. Kalau kita mau buat objeknya, maka objek tersebut harus ada di dalam kelasnya. Saya Pak mau buat di bawahnya, tidak masalah. Kalau kita mau buat keluar dari kelas ini, tapi nanti kita akan panggil kelas tersebut ya. Jadi contohnya kan ini kan belum program utamanya. Program utama itu ada tulisannya void main. Ya. Nah, kalau sudah pernah buka sintaksi programnya, ada tulisannya void main untuk program utamanya. Nah, ini nama kelas mahasiswa. Berarti kalau kita mau buat objeknya, harusnya kita sebut dulu mahasiswa. Ya. Mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa. Kemudian kita buat nama objeknya. Ya. Contohnya kalau kita mau di situ tadi namanya di sini mahasiswa. Kemudian nama objeknya adalah umur, atau kita mau ganti dengan objek yang lain. Contohnya kalau mahasiswa apa ya yang biasa dicari ya? Apa kalau mahasiswa biasa dicari? NIM. Nah, bisa ya. Jadi di sini mahasiswa, nama objeknya adalah NIM. Sama dengan new mahasiswa. Jadi mahasiswa, NIM, kemudian new mahasiswa. Jadilah satu objek. Objeknya adalah NIM. Jadi nanti kalau saya mau seumpama buat biodata, saya sudah punya akses satu objeknya, yaitu NIM. Saya masih mau Pak tambah dengan biodata atau tambah dengan elemen lain. Selain NIM ada nanti nama, selain nama nanti ada hobi, selain hobi ada nanti tanggal lahir dan seterusnya. Berarti kita tinggal tambahkan objeknya ke bawah. Kita sama nama kelasnya, nama objeknya kita bedakan. Nah, coba ini. Lagi, siapa yang namanya tadi? Ikram. Nah, Ikram. Kalau saya mau buat objek nama, seperti apa? Dari kelas mahasiswa. Mahasiswa, nama sama dengan new mahasiswa. Oke, nama, new, nama apa? Tadi mahasiswa. Nama sama dengan new mahasiswa. Oke, new mahasiswa. Bagaimana sudah betul? Betul? Betul atau benar? Oke, tepuk tangan dulu untuk siapa tadi? Nah, jadi betul. Jadi kita bisa membuat, inilah yang saya katakan sebelumnya di awal, bisa membuat banyak objek dari satu kelas ya. Jadi kita bisa membuat banyak objek dalam satu kelas. Nah, kemudian sekarang supaya lebih dipahami, betul-betul diresapi, ada sekalian saya minta untuk dibuka kembali LMS yang oke. Di pertemuan 2 itu sudah disematkan ya, sudah dimasukkan materinya. Silahkan di-download ya. Kemudian di situ akan ada latihan, di mana latihannya sudah berbasis kasus ya. Jadi kita membuat studi-studi kasus di situ. Kalian kerjakan. Kalaupun ada yang tidak dipahami atau dimengerti, silahkan nanti ditanyakan. Bisa dipahami instruksinya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik. Jadi ada sekalian sudah dikerjakan ya. Sudah. Nah, tutup laptopnya selesai bukan? Buka dulu. Nah, buka dulu. Nah, jadi ada sekalian, saya ingin agar ada perwakilan ya, salah satu saja. Atau coba katakan dulu, apakah masih antusias ini untuk naik? Coba katakan yang siap untuk menjelaskan. Oh ini saja, ya. Silakan dijelaskan ya. Satu saja, satu contoh saja ya. Nah. Oke. Oke, terlihat di belakang ya. Terlihat. Ya, silakan dijelaskan.
Mungkin tidak perlu package dulu ya, karena ini ada materi tersendirinya. Mulai dari baris ketiga saja sampai di mencetak ya. Silakan. Baik, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul yang sudah saya kerjakan. Di sini nama kelasnya saya beri nama kelas main. Kemudian untuk atributnya itu saya berikan tipe data integer, di mana x itu sama dengan saya berikan angka 5. Kemudian di sini saya membuat objeknya, yang dimana strukturnya itu mulai saya buat nama kelasnya yaitu main, kemudian objek, kemudian new, dan nama kelasnya yaitu main. Dan saya mengeluarkan outputnya yaitu dari objeknya yaitu kelas baru. Dan ketika di run maka akan mengeluarkan atributnya yaitu 5. Bisa dirunning, coba dirunning dulu. Ini outputnya 5. Oke, baik, bisa dimengerti ya. Oke, applause dulu. Silakan kembali. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Jadi alhamdulillah ada yang berhasil. Atau semuanya berhasil ya? Berhasil. Ya, cuma malu-malu naik Pak. Karena tadi sudah ada yang tampil atau naik ya. Saya ingin melihat apakah ada sekalian betul-betul memahami dengan baik apa yang sudah dijelaskan tadi, apa yang sudah dilakukan dari modulnya. Ya, dengan cara seperti apa yang tadi kita harus melakukan evaluasi ya. Jadi evaluasi ini sederhana, silahkan menggunakan handphonenya, akan ada soal ya dalam bentuk pilihan ganda, silahkan dijawab. Nah nanti itu akan ada rankingnya ya, akan kelihatan ini yang betul-betul paham, ini yang tidak. Nah, silahkan dibuka handphonenya, scan barcode-nya. Kalau tidak kelihatan atau tidak bisa di scan, bisa ke depannya. Silahkan scan. Ya. Ya, nanti akan diarahkan ke Wordle ya. Jadi akan masuk di situ, ada soalnya, silahkan dikerjakan. Apa yang dibahas tadi itu akan dikerjakan. Nah, nanti akan kelihatan ya, siapa yang peringkat 1 dan seterusnya. Silahkan dijawab sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Nah, ini sudah kelihatan yang peringkat 1 ya. Jadi sekarang peringkat 1 Riyandi. Wah, luar biasa, betul semua Riyandi ini. 5-5-nya. Nah, sampai 5 saja. Kalau sudah ada 5 yang submit, itu akan kelihatan ya. Ya, Ikram ini sedikit lagi. Kita coba lihat berapa yang sudah mengisi. Nah, sudah banyak ya. Sudah ada 1, 2, 3 sampai 10 ya. Nah, ini beda-beda. Nah, ternyata masih Rian di peringkat 1 ini. Oke, 1, 2, 3 masih ada. Oh, ternyata yang mana Pausi? Pausi mana? Pausi juga nilainya sempurna ya. Artinya apa yang dijelaskan tadi itu betul-betul bisa diserap ya. Lalu di mana? Ya lalu ini diam-diam di pojokan, tapi ternyata hasilnya juga luar biasa ya. Ya, oke. Masih ada yang sudah mensubmit jawabannya? Oke. Fitra, mana Fitra? Fitra salah satu Fitra. Ya, nanti dibaca kembali materinya ya. Tapi sudah luar biasa. Oke, sudah semua ya? Sudah? Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Ya. Jangan karena semakin sore semakin lemas ya. Kita sudah mau closing. Tapi biasanya sebelum kita closing selalu ada penarikan kesimpulan, atau dalam artian di sini ada sekalian harus pahami betul bahwa yang dipelajari tadi itu adalah seperti ini dan seterusnya. Ya. Jadi ini kesimpulan yang pertama. Saya ingin nanti ada kesimpulan berikutnya yang kalian bisa tarik ya. Yang pertama adalah sifat dari kelas dan objek itu. Kalau kelas tadi sudah dijelaskan ya, itu adalah konsep, ada template-nya, ya, ada cetak birunya atau blueprint-nya. Jadi selalu saya katakan kelas itu adalah konsepnya, pemikirannya. Sedangkan objek itu instansi konkret ataupun wujud nyatanya. Ya. Kemudian berikutnya alokasi memori. Saya kira tadi sudah dijelaskan juga. Kelas itu tidak menempati memori atau tidak menggunakan memori.
sedangkan objek itu menempati memori saat dibuat. Jadi kita create objeknya, maka otomatis menggunakan memori. Kemudian jumlahnya, kelas itu hanya ada satu definisi kelas. Contoh tadi ya, kelas main yang dibuat oleh temannya. Sedangkan objeknya bisa banyak ya. Bisa objeknya tadi nama, bisa objeknya name, bisa objeknya umur, dan seterusnya. Kemudian berikutnya penciptaan, didefinisikan di kode. Jadi kalau kita buat kelas, itu kita langsung buat dari kodenya. Sedangkan kalau objek, itu kita instansiasi dari program berjalan. Tadi karena kita buat banyak multi objek, itu bisa seperti itu. Nah sekarang, yang saya mau ingin tanyakan kembali, karena kita berbicara tentang struktur, ada yang bisa sebutkan atau ya sebutkan saja lah kembali. Bagaimana strukturnya pembuatan kelas? Bagaimana strukturnya membuat kelas tadi? Bla bla bla, kemudian kelas dan seterusnya. Bagaimana? Coba 1, 2, 3. Ya, silakan. Struktur kelas itu yang pertama itu public atau itu public, Ya. kemudian deklarasi kelas, Oke. kemudian deklarasi nama dari kelasnya. Oke, betul ya. Siapa namanya? Muhammad Fuad. Muhammad Fuad. Aplaus untuk Fuad. Nah, betul. Jadi mulai dari akses modifier atau public ya, itu belum pelajari, jadi wajar kalau masih belum dipahami dengan baik. Jadi public, kemudian nama dari kelasnya ya, nama dari kelasnya, kemudian kita bisa lihat di sini. Public, kelas, dan nama kelasnya ya. Jadi di sini ada formatnya. Dan ingat setelah kita buat kurung kerawalnya, jangan sampai dilupa ya. Jadi harus ada kurung pembuka. Kalau dibuka harus ditutup ya. Jadi kalau ada pembuka harus ada penutupnya. Kalau nanti ketik program ya kurang lebih seperti ini, itu langsung dibuat penutupnya. Nanti ditekan enter ke bawah supaya bisa lebih banyak kita ketik program. Tapi agar tidak terlupa penutupnya ya. Kemudian tadi juga ada atribut ya dan seterusnya. Ya, kemudian berikutnya ada juga pembuatan objeknya. Ini kurang lebih sama tadi ya, nama kelas, nama objek, dan seterusnya. Nah, saya kira mungkin itu saja ya yang bisa saya berikan, yang bisa saya paparkan terkait dengan objek dan kelas. Paling tidak ada yang sudah tersimpan di memorize atau di ingatan Anda sekalian terkait dengan PBO ini. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan ketiga, yaitu adalah metode dan constructor ya. Jadi ada dua ya yang perlu dikerjakan atau perlu kita bahas. Jadi kalau sudah mau belajar silahkan sampai di rumahnya atau dimanapun itu, karena sekarang ruang belajar sangat luas ya, baik itu digunakan di handphone atau menggunakan laptop, sangat-sangat luas ruang belajarnya. Kemudian berikutnya saya kan sudah memberikan di pertemuan 1 jenis-jenis referensi yang bisa digunakan untuk pengembangan informasi pengetahuan. Silahkan dicari tahu sehingga ketika kita masuk di kelas itu bisa lebih cepat terserap apa yang saya bisa jelaskan ya. Karena kan kita bisa tahu di kelas itu hanya berapa persen yang bisa kita ingat ya. Kita mungkin ingat sekarang, ketika kita keluar dari pintu itu bisa saja akan kita lupa atau kita hanya ingat beberapa bagian saja. Kemudian yang terakhir, selalu saya siapkan oleh-oleh ya. Jadi karena tadi itu adalah latihan, ada tantangannya. Kalau kalian scroll ke bawah ada tantangan 3 nomor, silahkan nanti dikerjakan. Kemudian template dari pembuatan tugasnya ya. Jadi ada nanti akan ada makalah atau laporan yang sudah template-nya. Jadi pertama dari sintaksisnya, kemudian outputnya, kemudian dijelaskan baris per baris dari sintaksis tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, jadi nanti akan diupload di LMS, waktunya adalah 1 pekan. Jadi usahakan dikumpul sebelum masuk lagi pertemuan berikutnya. Bisa dikerjakan? Bisa. Nah, ya kita kan sudah punya grup ya. Jadi silahkan ditanyakan apapun yang terkait dengan mata kuliah ini, khususnya yang materi ini juga, yang tidak dimengerti. Anggaplah saya sudah coba ini dan masih error, silahkan ditanyakan ya. Saya mencoba ini masih error, silahkan ditanyakan. Kita punya grup untuk berdiskusi ya. Jadi saya sangat senang kalau ada sekalian aktif di diskusi tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dan share informasi yang mungkin masalah di sini tidak terselesaikan, bisa selesai karena satu orang yang berbeda. Ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.